Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rivaldo, NIM B10111181060. Prodi Ekonomi Pembangunan. Ingin mempresentasikan makalah saya ya dengan judul Bank, Kegiatan Bank, dan Jenis Bank. Langsung saja masuk ke susunan makalah. Yang di sini ada 4 bab. Yang bab pertama itu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, dan tujuan. Bab 2 tinjauan itu ada tinjauan pustaka, ada landasan teori, dan tinjauan empiris. Bab 3 itu pembahasan, dan bab 4 itu penutup, kesimpulan, dan saran. Oke, langsung saja masuk ke bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada awal mula kegiatan perbankan ini dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang, di mana kegiatan penukaran uang tersebut sekarang dikenal dengan perdagangan valuta asing atau money changer. Selanjutnya, permasalahan atau rumusan masalah yang saya buat. Itu yang pertama, apa yang dimaksud dengan bank dan fungsinya. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis bank. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan kegiatan bank. Untuk tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui apa itu bank dan apa saja fungsinya. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis bank. Yang ketiga, untuk mengetahui kegiatan bank. Selanjutnya, masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Di sini saya mengambil 3 teori. Yang pertama itu dari Martono, tahun 2002, halaman 20. Dia menjelaskan bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dan dengan cara mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang viral. Teori kedua itu dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 Angka 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang ketiga itu teori Kashmir, SEMM, tahun 2008, halaman 25. Secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Selanjutnya, tinjauan empiris. Di sini saya mengambil 2. Yang pertama itu I Gede Yogi Pramana dan Nima Derastini. Mereka
mendapatkan pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala Likert 5 poin untuk mengukur 24 indikator. Teknik analisis yang mereka pakai itu adalah PET analysis. Teknik hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah. Yang kedua dari Rivka Regar, William A. Areros, Joula Jerogahang. Pemberian kredit mikro yang efektif mempengaruhi peningkatan nasabah. Yang juga berarti hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan yang kontraktual antara debitur dan kreditur yang terorganisir dengan baik. Dengan tujuan agar bank yang menggunakan fungsinya sebagai suatu badan usaha yang memiliki fungsi utama, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Ini agar masyarakat perekonomian Indonesia secara efektif dan efisien guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Dari hasil analisis ini dapat mendapatkan nilai koefisien produk momen yaitu sebesar 0,853 yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang signifikan antara pemberian kredit mikro terhadap peningkatan nasabah. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu pembahasan. Pengertian yang pertama itu pengertian bank. Secara etimologis, pengertian bank berasal dari kata banco. Ini berasal dari bahasa Italia yang berarti bangku. Bangku yang dimaksud merujuk pada meja untuk menunjang aktivitas perbankan dalam melayani nasabah. Istilah bangku di kemudian hari terus berkembang hingga istilah bank digunakan dalam kegiatan pelayanan finansial. Secara terminologis, pengertian bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan keuangan. Harapannya dengan kegiatan ini, bank mampu memaksimalkan pemanfaatan keuangan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, bank adalah lembaga keuangan yang resmi yang memiliki lisensi dari otoritas terkait untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang telah dihimpun dari masyarakat akan disalurkan kembali dalam bentuk produk keuangan seperti kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Sehingga dana yang ada bisa lebih produktif dan bisa menggerakkan ekonomi. Selain kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana itu, saat ini bank juga menyediakan produk keuangan lainnya seperti manajemen investasi, penukaran mata uang asing, dan berbagai jasa pembayaran lainnya. Nah, setelah mengetahui pengertian bank, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi bank. Bank memiliki beberapa fungsi antara lain financial intermediary, agent of trust, agent of development, dan agent of service. Nah, yang pertama, fungsi bank sebagai financial intermediary ini sejalan dengan pengertian bank yang menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu bank bertugas menghimpun dana dan menyalurkan uang dalam ke masyarakat melalui berbagai produk keuangan, sehingga pemanfaatan keuangan dapat merata ke seluruh kalangan di masyarakat.
Yang kedua, agent of trust. Ini agent of trust bagi masyarakat, negara, dan pihak-pihak lain yang menggunakan jasanya. Dalam perannya, bank wajib menjadi pihak yang layak dipercaya dan menggunakan kepercayaan pihak-pihak pengguna jasanya dalam menjaga dan memelihara nilai uang. Yang ketiga, agent of development. Itu bank mampu memberikan aktivitas dan layanan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan penghasilan melalui investasi, konsumsi, distribusi, dan pemanfaatan uang lainnya. Sehingga masyarakat di sini mampu memperoleh keuntungan dan pembangunan ekonomi suatu negara semakin maju. Dan yang terakhir, agent of service. Fungsi bank sebagai agent of service yaitu melayani berbagai kepentingan keuangan masyarakat. Sesuai fungsinya, bank perlu menyediakan layanan keuangan semaksimal mungkin dan mendengarkan kepentingan para penggunanya. Selanjutnya, masuk ke jenis bank. Nah, yang selanjutnya itu jenis bank. Jenis-jenis bank saya mengambil itu dilihat dari 4 kategori. Yang pertama dari segi fungsinya, yang kedua dari segi kepemilikannya, yang ketiga dari segi status, dan yang keempat dari segi operasionalnya. Yang saya akan membahas yang dari segi fungsinya terlebih dahulu. Jenis bank yang dari segi fungsinya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu bank umum, dan yang kedua itu bank perkreditan rakyat. Nah, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank perkreditan rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Namun kegiatan bank BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi perbedaan dari bank umum sama bank perkreditan rakyat, kalau bank umum ini memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak melakukan jasa tersebut. Yang selanjutnya jenis bank yang dilihat dari segi kepemilikannya. Ini ada 5. Yang pertama bank milik pemerintah. Bank ini merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Maka keuntungan dari bank tersebut juga menjadi milik pemerintah juga. Kemudian bank pemerintah daerah terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi. Modal bank pemerintah daerah sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. Yang kedua, bank milik swasta nasional atau ini merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Selanjutnya bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Selanjutnya bank asing
Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing atau pihak luar negeri. Dan yang terakhir, bank milik campuran. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya jenis bank dilihat dari segi status. Ini ada dua, bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, traveler check, pembukaan dan pembayaran letter of credit, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk bertransaksi secara keseluruhan, seperti halnya sebagai bank devisa. Jadi, bank non-devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. Selanjutnya, dilihat dari segi operasionalnya. Ada dua juga, bank konvensional dan bank syariah. Nah, bank konvensional adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana dari masyarakat, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit, pelayanan jasa keuangan, dan jasa-jasa lainnya. Yang kedua, bank syariah. Bank syariah merupakan jenis perbankan yang segala unit usaha yang menyangkut tentang bank syariah, dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan bank syariah, ada dua konsep dalam hukum agama Islam, yaitu larangan penggunaan sistem bunga, karena bunga itu adalah riba, adalah haram hukumnya. Nah, sebagai pengganti bunga tersebut digunakanlah sistem bagi hasil oleh bank syariah. Nah, bank syariah memiliki prinsip-prinsip yang harus dilakukannya. Yang pertama itu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabaha. Dan yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Dan yang terakhir, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, atau ijarah wa iktina. Nah, setelah mengetahui apa saja jenis-jenis bank yang sudah saya jelaskan di atas, selanjutnya masuk ke kegiatan bank. Nah, di sini saya mengambil dua. Nah, di sini saya mengambil kegiatan bank dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Nah, pada kenyataannya kegiatan bank dapat perbankan dibedakan berdasarkan jenis bank. Setiap jenis bank memiliki karakteristik dan tugas masing-masing dalam menjalankan kegiatannya, seperti fungsi perbankan pada khususnya antara kegiatan bank umum dan kegiatan bank perkreditan rakyat. Jelas memiliki visi dan misi yang berbeda.
kegiatan bank umum lebih luas dibandingkan dengan bank perkreditan rakyat, yang artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih luas dan lebih beragam dibandingkan jasa yang diberikan oleh bank perkreditan rakyat. Memang sementara itu, bank perkreditan rakyat memiliki batasan tertentu sehingga operasionalnya lebih sempit. Nah, untuk lebih jelasnya berikut saya akan jelaskan kegiatan masing-masing jenis bank sesuai dengan fungsinya. Yang pertama itu bank umum. Kegiatan bank umum atau yang biasa dikenal dengan nama bank konvensional merupakan bank yang paling banyak beredar di wilayah Indonesia. Bank umum juga memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan bank perkreditan rakyat, baik dalam bidang pelayanan maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya, bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kegiatan umum meliputi ada 3, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa lainnya. Menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan biasa yang sering disebut dengan kata rekening atau akun. Yang kedua, menyalurkan dana. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan kegiatan lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Jadi yang pertama itu menghimpun dana dengan cara bank menawarkan pembukaan rekening bagi ke masyarakat. Jika sudah membuka rekening, maka para nasabah yang sudah membuat rekening dapat meminjam uang di bank dengan cara dengan nama kredit tersebut. Yang ketiga, memberikan jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai penunjang, namun dari memberikan jasa-jasa bank lainnya ini, bank mendapatkan keuntungan yang besar. Apalagi bahkan kegiatan ini memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi keuntungan bank. Apalagi keuntungan dari spread base semakin rendah, maka cenderung negatif spread, yang artinya bunga simpanan lebih besar daripada bunga kredit. Itu kegiatan yang dilakukan oleh bank umum. Sedangkan kegiatan bank perkreditan rakyat itu ada 2, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Kalau menghimpun dana, bank perkreditan rakyat ini hanya melalui deposito dan tabungan. Sedangkan yang kedua, menyalurkan dana ini dari kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Nah, karena keterbatasan BPR dalam melakukan operasionalnya, muncul larangan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR. Antara lain itu ada 4, menerima simpanan giro, melakukan kegiatan perasuransian, melakukan kegiatan valuta asing, dan mengikuti clearing.
Selanjutnya, setelah itu adalah kegiatan bank yang dilakukan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat. Nah, selanjutnya ini ada jasa-jasa yang diberikan oleh bank. Yang pertama itu kiriman uang atau yang biasa kita kenal dengan transfer. Ini merupakan jasa pengiriman uang melalui bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Jadi jika ada sebagai contoh ada nasabah dari Bank Mandiri ingin bertransaksi atau mentransfer uang ke Bank BCA, sedangkan kalau transaksi antar bank, misalnya yang sebagai contoh tadi, itu akan terkena biaya admin biasanya. Sedangkan jika transaksi dari Bank BCA ke Bank BCA dengan bank yang sama itu tidak ada terkena biaya potongan biaya admin. Yang kedua itu clearing, merupakan penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek dan bilet giro yang berasal dari luar kota yang dari dalam kota. Nah, sedangkan inkaso ini merupakan penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek dan bilet giro yang tadi yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Jadi perbedaan clearing dan inkaso ini kalau clearing itu dari dalam kota, sedangkan inkaso itu dari luar kota atau luar negeri. Yang keempat, safe deposit box. Jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Yang kelima, bank garansi. Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha dengan jaminan bank ini si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatan dengan pihak lain. Yang keenam, letter of credit atau LC merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor dan impor yang mereka lakukan. Yang terakhir, menerima setoran-setoran. Nah, dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat, antara lain pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, pembayaran uang kuliah, dan jasa lainnya. Mungkin itu penjelasan dari pembahasan yang saya ambil. Yang selanjutnya itu masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan ini adalah bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Nah, bank sebagai lembaga keuangan harus memiliki kualitas pelayanan yang tinggi, sejalan dengan fungsi bank yaitu agent of trust yang artinya kepercayaan. Bank juga memiliki beberapa jenis, tergantung dengan pengelompokannya. Di antara lain, dilihat dari fungsinya, dilihat dari kepemilikannya, dilihat dari statusnya, dan yang terakhir dilihat dari operasionalnya. Bank umum memiliki kegiatan yang di mana menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa lainnya. Sedangkan bank perkreditan rakyat memiliki kegiatan yang lebih sempit daripada bank umum.
BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga Bank BPR tidak bisa dapat berbuat seleluasa bank umum. Nah, keterbatasan kegiatan bank berkreditan rakyat juga dikaitkan dengan misi pendirian bank perkreditan rakyat itu sendiri. Nah, yang selanjutnya saran untuk bank harus meningkatkan kualitas pelayanannya agar kepercayaan nasabah meningkat dan meningkatkan rasa nyaman dan aman selama bertransaksi, sehingga akan membuat masyarakat lebih yakin untuk bertransaksi dengan menggunakan jasa bank. Nah, jadi untuk bank ini agar masyarakat lebih tertarik, lebih percaya, lebih ya melakukan segala proses kegiatan keuangan melalui bank, maka bank tersebut harus menjaga kualitas pelayanannya agar tetap dipercaya oleh masyarakat, dan jika memang sudah kualitasnya tinggi, maka bank harus menjaga kualitas tersebut agar nasabah atau masyarakat yang belum menggunakan jasa bank bisa menggunakan jasa bank, sehingga proses atau transaksi yang dilakukan masyarakat bisa lebih berkembang dan lebih membuat perekonomian yang ada di Indonesia ini lebih maju dari yang sebelumnya. Oke, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kelakuan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.